Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiliatun Najwa, nomor absen 28 dari kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh. Apa sih itu tumbuh? Nah, kalau ingin tahu, ikuti terus. Artinya tumbuh. Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik, dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pada proses pertumbuhan biasanya disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Pertumbuhan pada makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler ditandai dengan pertambahan ukuran sel atau sel bertambah besar dan panjang, dan pertambahan jumlah sel. Sedangkan pertumbuhan pada makhluk bersel satu atau uniseluler ditandai dengan penambahan ukuran sel. Adanya proses pertumbuhan ini dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Tanaman yang bertambah panjang di tempat gelap belum dikatakan tumbuh walaupun volumenya bertambah, karena bobot kering sebenarnya menurun akibat respirasi yang terus berlangsung, sedangkan fotosintesis tidak terjadi. Proses tumbuh tanaman. Proses pertumbuhan tanaman terdiri dari pembelahan sel, lalu diikuti oleh pembesaran sel, dan terakhir adalah diferensiasi sel. Pertumbuhan hanya terjadi pada lokasi tertentu saja, yaitu pada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Pembelahan ada dua jenis, yaitu mitosis pembelahan dari sel tubuh dan meiosis pembelahan sel kelamin. Setelah pembelahan sel akan terjadi pembesaran sel. Seperti pada pembelahan sel, pembesaran sel juga terjadi pada jaringan meristem. Urutan terakhir dari proses pertumbuhan tanaman disebut diferensiasi. Jenis-jenis pertumbuhan. Pertumbuhan pada tanaman dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer atau disebut juga meristem apikal. Titik tumbuh primer terbentuk sejak pertumbuhan masih berupa embrio. Daerah pembelahan terletak di bagian paling ujung. Di daerah inilah sel-sel baru terus-menerus dihasilkan melalui proses pembelahan sel. Daerah inilah yang disebut daerah meristematis. Daerah pemanjangan terletak di belakang daerah pembelahan. Di daerah inilah sel hasil pembelahan akan tumbuh sehingga ukuran sel bertambah besar. Akibatnya di daerah inilah yang mengalami pemanjangan. Sedangkan daerah diferensiasi terletak di belakang daerah pemanjangan. Sel-sel yang telah tumbuh mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sebagian sel mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, xilem, dan flem. Sebagian dari pembentukan parenkim, sebagian membentuk parenkim, kolenkim, dan kelenkim. Pertumbuhan yang terjadi selama fase embrio sampai perkembangan merupakan contoh pertumbuhan primer. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder, seperti bagian jaringan kalbium pada batang tumbuhan dikotin dan gimnospermae. Semakin tua umur tumbuhan, batang tumbuh dikotil akan semakin besar. Hal ini disebabkan adanya proses pertumbuhan sekunder. Faktor yang mempengaruhi ada dua, yaitu faktor internal atau dalam dan faktor eksternal atau luar. Faktor internal.
Pertama, genetik atau hereditas. Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Gen bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan. 2. Enzim. Enzim merupakan suatu makromolekul atau protein yang mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Ketiga, hormon. Hormon merupakan zat pengatur tubuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh suatu bagian tumbuhan dan ditransformasikan ke bagian lain yang dipengaruhinya. Faktor eksternal. Pertama, suhu. Suhu udara mempengaruhi kecepatan pertumbuhan maupun sifat dan struktur tanaman. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum. 2. Cahaya matahari. Cahaya matahari atau radiasi surya mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui 3 sifat, yaitu intensitas cahaya, kualitas cahaya atau panjang gelombang, dan lamanya penyinaran atau panjang hari. 3. Hara dan air. Hara dan air memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Salah satu fungsi dari kedua tanaman ini adalah sebagai bahan pembangunan tubuh makhluk hidup. 4. Curah hujan. Besarnya curah hujan mempengaruhi kadar air tanah, aerasi tanah, kelembapan udara, dan secara tidak langsung juga menentukan jenis tanah sebagai tempat media tumbuh tanaman. Oleh karenanya, curah hujan sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. 5. Tinggi tempat. Ketinggian tempat menentukan suhu udara, intensitas cahaya matahari, dan mempengaruhi curah hujan, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Perbedaan ketinggian tempat dari permukaan laut menyebabkan perbedaan suhu lingkungan. Setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, suhu akan turun sekitar 0,5 derajat Celcius. 6. Tanah. Keadaan tanah merupakan komponen hidup dari lingkungan yang penting dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanahlah yang menentukan penampilan tanaman. Nah, itu adalah sedikit tentang penjelasan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh. Dan jika tadi ada kesalahan atau mungkin ada yang tidak jelas, mohon maaf. Saya akhiri.